lupa. Maka hal yang harus dilakukan adalah kita harus pulang kembali pada tanah asal kita. Nah, menulis adalah sarana untuk menuju ke jalan pulang itu tadi. Kenapa? Apalagi kalau kita menulis tentang kearifan lokal, kita sedang akan mencoba membaca kembali apa-apa yang sudah kita lupakan, kan gitu ya. Saya yakin kalau yang muda-muda masih sering ketemu dengan makanan yang namanya nogosari. Nah, dari mana nama itu didapatkan? Ayo, modal lah gue, nggak ngerti loh. Nah, iku nogosari itu diambil dari nama tanaman, namanya juga nogosari. Kenapa kok namanya sama? Karena inspirasi dari makanan nogosari itu diambil dari bentuk bunga nogosari. Orang tahu rom mesti gitu ya. Sing tua ya ora tahu rom apa sing nom. Nah, dalam bahasa yang lain ada yang menyebutnya cempaka, dalam bahasa yang lain lagi ada yang namanya, nah bener toh? Lebih ngerti toh? Nah, dalam bahasa yang lain ada yang menyebutnya jelamprang. Mumet tau kayak kandani kak, ini ilmu tua ini. Kan makanya ini perkara ketika kita tidak tahu nama-nama itu menjadi persoalan. Nama desa Kajen misalnya, Kajen ini suka ngendi, terus ono desa Nyamuk barangkali. Kok ngendi? Apa mergo kakean nyamuk apa piye ngono. Kan gitu. Nah, itu dia. Nama-nama desa di seluruh Indonesia terutama di Jawa itu kalau tidak dari binatang adalah dari tanaman. Waru misalnya. Nah, pohon waru. Saya nanya sama teman-teman yang di waru waktu waru menerbitkan buku sejarah waru, kita kuanen ya sejarah waru kuanen. Menurutku mbok wis asal usul waru kan wae rak wis itu loh. Itu lebih menyelamatkan daripada sejarah. Karena nanti gua nek diteliti, wah ini ambiar kan. Nah, ketika saya tanyakan, ada nggak pohon warunya yang masih tersisa? Ada. Tapi apakah itu pohon tertua? Sudah tidak. Nah, ini kan menjadi persoalan identitas sebenarnya. Kenapa dinamai waru? Jangan-jangan kan gitu. Selain karena di sana adalah tempat untuk menanam atau budidaya waru, pasti ada alasan kenapa tanaman waru yang dipilih. Nah, kalau dipelajari lagi, oh ternyata tanaman waru itu punya serat yang cukup kuat. Kalau misalkan dibuat tambang untuk untuk galangan kapal itu kuat. Nah, berarti desa waru pasti dekat dengan kawasan maritim. Logika sederhananya begitu. Nah, itulah kearifan-kearifan lokal yang harus kita gali. Ternyata nama-nama desa itu akan ada kaitannya dengan asal-usul daerahnya. Nah, gitu. Oke, makanya kita harus kembali pulang menuju ke tanah asal. Next, kita masuk ke slide pertama. Nah, ini dia pertanyaan paling, saya kira semua bisa menjawab, tetapi jawabannya mungkin akan sedikit keliru. Nah, 3 pertanyaan pertama sebelum kita menuliskan tentang kearifan lokal. Sejak terlahir di dunia ini, kira-kira apa yang pernah Bapak Ibu ataupun adik-adik semuanya yang pernah ditulis? Apa ini? Yang pernah ditulis, yang ingin banget ditulis pada waktu itu? Surat cinta. Surat cinta. Terus? Pertama kali ya, oke. Nama, oke. Ada lagi yang lain? Cita-cita. Terus yang lain? Hobi. Ini kayak diary ini ya. Zaman biar kan SMP ini ada diary warna-warni terus wangi gitu kan. Terus ditukar-tukar gitu. Ya aku pengisi ya. Nama TTL itu. Alamat. Nek biar ki ini mungkin anak-anak zaman now nggak ngerti ya. Dulu ya adik-adik ya, ada teman kita yang punya nomor telepon itu berarti kaya banget.
tenan itu. Karena nggak ada HP zaman dulu, adanya telepon kabel. Kalau rumah ada nomor teleponnya berarti ajir. Jadi sangat beruntung punya temen yang punya nomor telepon. Wah, Wimko pengi-pengi, biasanya pengi-pengi neng ada telepon umum, sanggup koin, penting telepon kancane sing nampani bapak ya. Repot itu, aduh. Pak, idenya ada, oh nggak ada. Ini siapa? Waduh, ini bapak modern gitu. Itu dulu. Jadi yang namanya zaman dulu itu punya romansa yang wah asik banget. Makanya apa pertama kali yang pernah atau ingin sekali ditulis? Ada yang jawab nama, ada yang jawab surat cinta, ada yang jawab cita-cita, ada yang jawab hobi. Tapi yang sebenarnya yang paling urgent adalah biasanya anak ketika kali pertama belajar menulis adalah ia ingin menulis namanya. Itu pasti. Why? Kenapa? Karena bagi dia nama adalah sebuah kebanggaan. Karena bagi dia nama adalah identitas. Nama adalah sesuatu yang akan membuat dia itu merasa diakui dan ada. Nah, ini dia yang menjadi penting dalam pembelajaran untuk menulis kearifan lokal. Hal yang paling utama adalah nama. Kita kenali dulu nama-nama. Apa nama tempat ini? Apa nama benda ini? Nah, semua harus kita kenali. Dan setiap nama, dalam tradisi Jawa itu ada yang namanya keretoboso. Artinya semacam akronim gitu. Misalnya apa ya? Yang saya aku ini jeruk. Jeruk itu nama buah. Tapi itu dalam bahasa Jawa keretobosonya adalah jerone kepethuk. Dalamnya sama-sama bertemu. Nah, itu dia. Itu asal usul nama jeruk. Gitu. Itu kita simpel, tapi itu mengandung filosofi. Wah, kenapa? Oh, dari buah jeruk kita bisa mempelajari tentang makna dari sebuah kebersamaan. Gitu. Dan di situ kita akan menemukan bahwa di dalam kebersamaan pasti ada yang menyatukan. Tidak bisa jadi siji gitu. Jeruk kan mesti ada lapisan putihnya itu. Nah, itu yang kemudian mempertemukan satu sama lain. Nah, putih-putihnya itu diambil dari apa? Dari kulitnya. Nah, jadi segala sesuatu yang bersatu itu, bersatu padu sebenarnya tidak lepas dari apa yang muncul di luarnya. Wah, ini iso dienggo filosofi dalam berorganisasi. Jeruk, sesuk nggak organisasi, gambarnya jeruk ngono ya. Api urung tawono to, mesti gambarnya kan sing medeni-medeni nih organisasi dia. Opo lah, apa kewan-kewanan lah gitu. Gitu. Ono apa orang ono ya sing gambar jeruk kan manis banget ya, jeruk dibelah itu kayak asik banget. Dikiranya minuman segar gitu kan. Pasang lurah biasanya. Pasang lurah. Kodra lurah biasanya pari, jagung, telo. Aduh, tapi biasanya saya menangnya lurah telo biasanya. Itu kearifan lokal loh. Kearifan lokal loh. Ternyata kenapa dari dulu pasti kalau kodra lurah itu gambarnya ini mesti pari, jagung, telo. Itu kearifan lokal. Artinya apa? Itu ngomongin tentang Polowijo, Polo Pendem, Polo Gantung. Gitu loh. Artinya bahwa desa ini makmur karena ada upaya untuk melestarikan dunia pertanian. Neng saiki kayaknya desa-desa sering berorientasi ke sana. Hampir rata-rata pinginnya ke industri semua larinya. Baik, kemudian apa yang mendorong kita tadi ya, bahwa ternyata saat kita mencatatkan nama biasanya yang mendorong kita adalah itu. Nah, bagaimana saat kita melakukan itu kali pertama? Kita berusaha keras, betul-betul berusaha keras. Pingin bisa. Begitu diajari satu huruf oleh guru TK misalnya,
wah dilatih terus sampai dia tuh ngerti banget caranya nulis huruf A misalnya. Oh, nulis huruf A gitu, set gitu sampai luas kandul banget. Nah, itu menandai apa? Bahwa kesungguhan itu menjadi sesuatu yang paling utama di dalam melakukan apapun, terutama di dalam menulis. Nah, ini jalan pulang pertama. Kita kembali pada masa lalu kita. Oke, next. Nah, nah, setelah kita memahami bahwa menulis adalah jalan pulang, kita harus mengerti dulu bahwa untuk mencari jalur pulang yang harus kita pahami adalah bahwa menulis sebagai jalan sunyi. Wah, ini filosofi jujur banget ini. Karena menulis itu bukan untuk, ini kata Stephen King itu sendiri mengatakan bahwa menulis itu bukan untuk jadi tenar, untuk dapat cuan, untuk dapat kolega, untuk dapat apapun. Yang terpenting di dalam menulis adalah menemukan makna di dalam kehidupan kita. Kita hadir untuk apa, dan kita ada di sini untuk siapa. Tidak ada kaitannya dengan bar nulis jadi sugih mendadak rano. Kecuali untuk judul. Ora-ora, jangan. Enggak. Jadi tidak ada urusannya menulis itu dengan keduniawian. Meskipun memang ada sebagian para penulis yang kemudian menganggap bahwa atau menempatkan menulis sebagai aktivitas untuk mendapatkan kepastian ekonomi. Tapi saya kira tidak ada kepastian dalam hukum ekonomi karena harga sabun naik turun. Iya kan? Kurs dolar pun juga naik turun, bergantung pesanan, kan begitu? Pesanan para pemodal, gitu loh. Kita yang bukan pemodal, ya jangan ngarep, gitu loh. Nah, itu yang namanya, ya sudah, kita nulis saja, fokus saja untuk menjadi seorang penulis yang benar-benar tekun. Dan siapapun, apapun profesinya, saya kira sangat membutuhkan keterampilan menulis. Seorang polisi, dia butuh menulis untuk menuliskan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Seorang apapun lah pokoknya, tidak harus menjadi guru, tidak harus menjadi siapapun, bahkan tanpa harus menjadi penulis. Wong bakul mie ayam bisa nulis kok. Iya kan? Wah, ini keren loh, Mas Afius, hari ini keren banget. Bakul mie ayam loh. Teman-teman sastrawan se-Indonesia ngiri sama Mas Afius. Iya, di grup itu dibully dia. Itu menarik, bagi saya itu menarik. Artinya apa? Bahwa menulis bukan lagi soal profesinya apa, gitu. Tetapi yang penting adalah present. Kita mau mempersembahkan apa bagi kehidupan. Maka ini adalah sebagai jalan sunyi. Next. Nah, karena sebagai jalan sunyi, maka kita punya peluang untuk berdialog secara terbuka dengan semesta. Semua makhluk di dunia ini sebenarnya hidup, tidak ada makhluk yang mati. Hanya saja kita malas untuk mendengarkan atau menyelenggarakan dialog dengan mereka ini. Sebutir batu, dia sebenarnya hidup, apalagi sebutir debu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah membaca tafsir Jalalain, nah itu pasti ketemu tuh ayat yang menyatakan bahwa batu pun hidup. Ada satu peristiwa ketika itu Nabi Muhammad beserta 3 sahabat lain, beliau mengambil 4 biji batu kecil, kemudian dibagikan kepada Umar, Utsman, dan Abu Bakar. Lalu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah pada waktu itu? Coba dengarkan, tempelkan batu itu di telingamu. Maka ketiga sahabat lain mendengarkan. Setelah itu ditanya para sahabat, apa yang kamu dengar? Apa yang kalian dengar? Semuanya menjawab hal yang sama. Seperti ada suara dengungan lebah di dalam batu ini. Artinya bahwa batu itu hidup. Ada daur hidup di situ. Kalau dalam hukum fisika maka kita akan menemukan yang namanya hukum energi. Wah, itu fisika, sains. Nah, sains itu sebenarnya
piye yo, nah aku ngomong gitu. Jadi sebenarnya telat mikir sains gitu. Keterlambatan dalam berpikir adalah bentuknya sains. Pengetahuan kita sudah tuntas sampai ke situ. Loh, nek ora tuntas, ora ono empu-empu bisa bikin keris. Nggak mungkin. Ya kan, mereka sudah berdialog sejak lama. Nggak mungkin yang namanya ada logam-logam yang kemudian bisa dikumpulkan dihimpun jadi nada dan akhirnya jadi gamelan. Ketoke kuwi mistik, tapi kuwi real. Dan itu real bahwa semua yang benda-benda di dunia ini ada kumparan energinya. Iya, sains baru ngerti kemarin sore, abad 19 lah, 1800-an baru ngerti. Einstein baru nemu MC kuadrat belakangan. Oh, kita sudah sebentar. terakhir-terakhiran menemukan hukum energi itu. Kita sudah punya hukum-hukum itu. Pengetahuan-pengetahuan dari nenek moyang kita, dari leluhur kita jauh lebih keren. Di Eropa nggak ada candi. Di Amerika ada Inka Maya, tapi bukan tinggalan orang-orang Eropa yang tinggal di situ. Nah, kalau kita pergi ke candi, kita baru akan ngeh bahwa ternyata candi, katakan misalkan Candi Borobudur itu candi yang keren. Piye caranya bangun candi, dan kan nggak mungkin kalau matematikanya buruk pasti nggak mungkin jadi, gitu loh. Matematikanya buruk pasti nggak jadi.
Logika sederhananya begitu. Artinya manusia zaman dulu di Indonesia ini sudah sangat paham tentang matematika. Nah kitanya aja yang nggak pernah mau menggali matematika ala Jawa ini kepiye gitu loh. Kearifan-kearifan lokal itu punya. Dan bahkan kalau misalkan kita belajar matematika, kita akan ketemu yang namanya Condro Sengkolo, Suryo Sengkolo. Nah itu ngomongin soal simbol-simbol di dalam peredaran masa zaman. Nah, itu ngomong tentang jadi kearifan lokal kita sangat kaya. Angka 0 itu dalam bahasa Jawa simbolnya banyak banget. Angka 9 itu orang Jawa sudah kenal angka 0 dan sampai 9 itu punya simbol-simbol yang banyak banget. Tidak hanya simbol dalam bentuk huruf atau angka, tetapi dalam bentuk bunga, dalam bentuk makhluk, dalam bentuk benda dan lain sebagainya. Nanti coba dicari Condro Sengkolo atau Sengkalan. Nah itu metode untuk